Oleh suaramu kan Ayolah. di HP itu ada rekaman. Kenapa Paulus itu disebut sebagai pembunuh yang keji, Kok kita bahas pembinasa yang Paulus? keji? Ya nggak ada Kenapa? kita bahas Paulus ini. Ini akibat kalau kamu beriman kepada pembinasa keji, akalmu binasa dibuatnya, gak berfungsi akalmu. Karena kamu percaya kepada pembinasa yang keji. Apa sih dari Paulus? Lah, yang mengajarkan Anda menyembah Yesus siapa? Nggak ada yang ngajarkan aku sendiri. Itu inilah bukti ente itu adalah pembinasa yang sangat keji. Anda mengatakan tak ada yang mengajarkan Anda menyembah Yesus. Lalu dari mana ajaran Anda tentang Yesus, tentang Paulus itu kalau bukan dari Paulus? Dari mana? Enggak, aku enggak pernah baca-baca kitab Paulus. Enggak. Terus apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Dengerin. Apa yang kau baca sehingga kau percaya Yesus itu Tuhan? Apa yang kau baca? Udah kan dari awal aku baca, udah aku bilang sama Bang Andi ini juga udah sering aku. Dari awal kan bacaanku cuman yang 4 Injil itu aja. Yang mana? 4 Injil. Paulus ditinggalkan. Bukan aku tinggalkan, cuman nggak pernah baca, aku malas. Nggak pernah, malas baca Paulus. Paulus mengatakan Injil-Injil di luar Injil yang Paulus beritakan itu adalah Injil yang tidak benar. Gimana dong? Nah, kalian lihat tuh permasalahan kalian. Mati bija. Ya, aku nggak ikut campur. Inilah Paulus ya, inilah Paulus. Kasihan sekali. Dia rasul, tapi tidak pernah dipandang. Dipandang sebelah mata pun tak ada. Tidak dipandang sama sekali. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Siapa yang mengajarkan Dewa Yesus di luar Paulus? Siapa? Ada? Lanjut terus dulu. Bingung dia. Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa itu? Karisteng. Mana Lukas mengaku, aku diutus untuk orang tidak bersunat. Mana Paulus mengaku? Mana Yohanes mengaku? Mana Matius mengaku? Mana Markus mengaku? Tak ada. Hanya Paulus yang mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Saudara 70, apakah Anda sudah bersunat? Hah? Udah ngantuk aku. Satu ya. Ayo izin turun dulu lagi ya. Udah mau tidur aku. Besok lagi. Pusing kepalamu bro. Dari tadi udah ngantuk sebenarnya, udah kupejamkan mata. Nah, sebentar sebelum kau turun ini, dengerin dulu. Bro, sebelum kau turun, di antara Matius, Markus, Yohanes, Lukas, yang mana statementnya itu di hari keempat yang saya sebut tadi, yang mana yang statementnya yang paling mendasar, kau menuhankan Yesus, yang mana di situ? Coba ambil satu Paulus. Tidak ada selain Paulus. Lupa aku ayatnya. Penting yang bunyinya gini, sebab jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosamu. Ya, dia Mesias. Lupa, enggak, bukan Mesias, itu berbicara tentang Bapa. Oke. Ya, berarti Anda menggenapi pembinasa keji. Lucu ente itu. Enggak, dari tadi udah aku jelaskan, tapi ya selalu pembinasa keji itu menentang perkataan yang maha tinggi. Dari tadi udah aku jelaskan loh Bang Juma. Yang maha tinggi mengatakan aku tidak serupa dengan manusia. Dengarlah, ente mengatakan Yesus yang manusia itu adalah yang maha tinggi. Dengarlah Bang Juma, dari tadi udah aku katakan kalau Yesus itu firman Bapa. Yesus firman Bapa. Anda ngerti firman? Firman itu apa? Sebentar. Firman itu apa?
Tapi Bang Zuma bantah kalau firman itu, kalau perkataan itu adalah produk dari penghasilnya gitu. Oh, jadi maksud Anda ketika Tuhan berkata, "Jadilah Yesus." Yesus kan itu- Tuhan ini Sebentar Bang Zuma. Hmm. Tadi Anda mengatakan kalau perkataan itu adalah produk, benar kan? Iya. Sementara aku nggak setuju. Jadi perkataan itu apa? Ya perkataan itu kan udah saya jelaskan tadi, kalau perkataanku itu aku sendiri. Lah, perkataan itu adalah yang keluar dari mulut. Iya kan subjeknya aku sendiri tetap. Lah, sekarang kalau yang keluar dari mulut itu adalah kamu, coba kau sebut. Bilang meow, coba. Gini aja Bang Zuma, aduh, males aku bukan. Jadi kalau dia bilang meong, nanti dia jadi meong. Sekarang yang lagi abang dengar ini siapa? Suaraku kan? Itu yang kudengarkan adalah suara dari kamu. Nah, subjeknya suaraku ini itu apa? Sumbernya kamu. Ya Yang udah, harus sama aja bertanggung Bang jawab Zuma. terhadap Aduh, suara itu muter-muter. kamu. Memang bentuknya beda, satu gelombang. Tapi yang kudengar ini hanyalah sesuatu yang keluar dari ide kamu. Jadi masalah. Ketika saya ingin minta pertanggungjawaban tentang suaramu, itu Jadi bukan di yang- suaramu, yang saya tapi di maksud- kamu. Kenapa Nah. saya minta pertanggungjawaban di kamu? Karena suaramu bukan kamu. Ketika ada orang yang menghujat, menista agama, Oh berarti yang sekarang yang kudengar ini siapanya ini? Bukan Bang Zuma berarti. kucluk, yang kau dengar ini suara dari Bang Suma, bukan Ya suara udah, dari Bang Handi. Sama aja itu abang sendiri berarti. Ya udah cukup, udah pusing. Alamak. Udah, yang Sekarang coba kau rekam itu suaramu, kau rekam di radio. Apakah itu adalah kamu? Iyalah Bang Zuma, maksud Bang Zuma aku mendengarkan siapa? Mendengarkan orang lain. Ini anak bener-bener. Gimana sih? Subjeknya ya aku sendiri. Kalau suara kamu direkam, dengerin dulu ya. Suara Betul, kamu ya. dengerin dulu. Suara Betul, kamu ya, saya udah jelas dengerin dulu, juga. dengerin. Suara kamu saya rekam. Dengerin dulu, Bro. Suara kamu saya rekam di flash disk. Kemudian flash disk itu saya hanyutkan di kali. Apakah kamu yang hanyut di kali? Ya suaraku itulah. Kamu yang hanyut di kali apa suaramu? Ya bentuk dari suaraku itulah. Bentuknya kan udah berubah jadi flash disk. Flash disk itu suara apakah kamu? Aku di sini nggak menekankan bentuk. Bentuknya Terus kan udah jadi. ini anak bener-bener oleh gara-gara Paulus nih. Dengar Bang Andi. Tahunya aku maksud Bang Andi, abang itu menekankan bentuk. Jadi aku dan suaraku udah jelas secara bentuk itu berbeda ya. Ya udah beda, udah cukup, udah dijawab beda, udah cukup. Kamu udah jawab beda, udah cukup. Ya udahlah. Saya tidak sadar langsung dia sadar ya bahwa beda, udah. Ya memang beda secara bentuk. Emang ada. Ya persangka. udah beda, udah dari tadi kenapa ngeyel kau udah bilang beda, udah. Cukup ya. Secara subjek aku bilangnya udah. Sekarang penutupan. Yang mana yang kau tuhankan, Bapa atau Yesus? Berhubung karena suara Bapa udah menjadi hidup, maka sama aja itu. Jadi Yesus dan Bapa sama? Iya. Yakin? Pembiasa Mulai keji nih. Kena lagi dia nih. Ya secara esensi sama, secara bentuk itu berbeda. Sama kayak suara. Yesus dan Bapa sama? Menuruti perkataanku apa enggak sama aja menuruti aku sendiri ya. Oke. Yesus dan Bapa sama ya? Ya secara esensi ya. Iya, yang disalib Bapa atau Yesus? Ya udah pasti Yesus. Kenapa bukan Bapa? Ya sekarang memang Bapa dan Yesus secara bentuk itu berbeda. Oh beda, beda atau sama sih kok? Kamu kok bola-balik sih nggak konsisten? Dari tadi sudah saya bilang suara, kembali lagi ke Yesus. Bapak dan Yesus sama atau beda? Ya secara bentuk beda, secara esensi sama. Beda, beda ya. Ya. Yang mana yang kau tuhankan di antara kedua yang berbeda ini? Yang mana yang Tuhan? Dengar Bang, aku nggak mau gini, nggak mau terlalu menye-menye. Sekali lagi aku bilang ya, sekali lagi. Atau malah saya macam Memang pembinasa keji ini pengikut Suara Paulus. Bapa itu esensinya Bapa itu sendiri. Walaupun secara bentuk antara suara Bapa dan sang Bapa itu memang berbeda secara bentuk, Bang. Berbeda secara bentuk.
tetapi secara esensi sama. Jadi aku menuhankan Apa Yesus. itu esensi? Apa itu esensi? Apa itu esensi? Hakikat. Hakikat. Apa arti hakikat? Hakikat keberadaan. Apa itu keberadaan? Ya keberadaan, apalagi udah itu paling dasar. Oke, keberadaan gue ikuti aja. Apakah keberadaan Yesus dan Bapa sama? Keberadaan Yesus dan Bapa ya sama. Sama. Yesus di bumi, Bapa di surga. Keberadaannya sama atau beda? Yesus di bumi, Bapa di surga, ya berbeda keberadaannya. Ya beda. Kena lagi. Ya kan memang secara bentuk berbeda. Tadi kau bilang keberadaannya sama. Apa nama lain dari hakikat? Oh, lupa. Hakikat itu artinya keadaan yang sebenarnya. Keberadaan pula. Keadaan yang sebenarnya. Apakah keadaan Yesus sama dengan keadaan Bapa? Ya pada akhirnya kan sama, Bang. Sama. Yesus Sama ya. Yesus itu berasal dari Bapa. Apakah yang keluar dari Bapa adalah Bapa? Ya iyalah, Bang. Yakin? Yakinlah. Berarti anaknya Bunda Maria Bapa? Apa? Anaknya Bunda Maria Bapa? Anaknya Bunda Maria Bapa. Ya enggak lah anak namanya. Kan Yesus itu keluar dari Bapa, kemudian dititip di rahim Maria, baru Maria melahirkan Yesus. Apakah sama? Ya secara hakikat itu sama, Bang. Tapi kan secara bentuk udah berbeda. Gimana sih? Kalau berbeda sama atau tidak? Artinya kan memang Yesus itu sendiri yang gimana ya aku bilangnya. Bahasa kasarnya itu menurunkan pangkat lagi itu, merendah. Kamu ini sakit loh, Bro. Betul loh, kau perhatiin lu sakit loh. Bener. Fungsikan sedikit akalmu loh, permudah. Atau saya permudah? Apakah pengutus dan diutus sama? Lu ngantuk kali aku. Dengerin dulu. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Apa maksudnya? Bapa lebih besar daripada aku, apa maksudnya? Bapa lebih besar daripada aku. Ya berbicara tentang kuasa lah itu. Yang mana yang besar, yang mana yang kecil, yang mana yang Tuhan? Ya pada saat itu paling besar kuasanya ya Bapa lah. Bapa. Berarti Yesus waktu itu bukan Tuhan. Maksudnya aku. Udah ngantuk aku lu, Bang. Makanya dengar dulu, Bang. Masalahnya mana? Ini untuk menjelaskan perkataan Abang tadi. Masalah kuasa itu lebih besar kuasa Bapa daripada kuasa. Makanya kata Yesus, anak tidak dapat berbuat lupa pula aku, anak tidak dapat dari berbuat dirinya. apa-apa dari dirinya, yaitu Yohanes 5:30. yang manapun itu aku lupa. Kau jarang baca Bible sih, Bro. Jadi begini jadinya. Kan cuma pembina sekeji, Bang. Iya. Bukan jarang baca Bible ya, karena memang nggak ingat aku letaknya di mana-mana aja ya. Ya aku bukan tukang penghafal, aku yang penting ingat ya udah. Ingat tidak mengapa. Kau tinggal di mana, Kak, Bro? Setidaknya kan ingat dikit-dikit lah. Bro, saya tanya, kau tinggal di mana, Kak? Di bumi. Bukannya di atas pohon. Ya di situ bisa terserah. Oh iya. Serah. Ya itulah intinya, aku memang nggak pandai-pandai kali dalam beriman beragama intinya aku. Ya masih belajar dia, Pak Jo. Dimaklumi. Bukan. Mau nggak kau tiap malam berguru sama Bang Juma? Kalau mau beradu sengit ya silakan sama pemuka agama lah, aku nggak perlu agama. Jadi mulai ini pertemuan pertama ya. Ini pertemuan pertama, besok malam jam 10 mulai kau belajar lagi sama Bang Juma. Tiap malam. Pertemuan pertama sama Bang Handi dulu sering aku. Iya, dulu kan kita udah. Sekarang mau nggak kau menjadi muridnya Bang Juma? Nggak usah bayar. Nanti saya bagaimana? Enggak juga, Bang. Enggak apa, aku enggak selalu online gitu. Kadang kalau capek tidur aku kerja soalnya. Kalau kau nggak hadir, misalnya besok malam kau nggak hadir dan kamu setor ayat, terserah Bang lah. Kayak mana buat denda. Setuju nggak Bang Juma? Besok malam nggak ada setor ayat? Iya boleh. Ya boleh ya. Oke. Deal ya. TikTok mah bebas. Denda juga ada tantang. Lucu nih anak, lucu dia. Ya itu intinya ya, udah ngantuk kali aku, besok kerja pula aku. Untuk jam 9 masuknya.
Ya, oke. Oke, bro. Malam. Kesimpulannya sebelum kau turun apa yang kau katakan? Wih, nggak ada kata-kata terakhir dia. Halo. Halo bosku. Halo, bosku. Ya. Iya, Maria ini memiliki berapa anak, Bang? Ya, saya dulu tidak sampai ke sana dulu untuk bicara sama Bang Juma ya. Cuman saya bertanya dulu sama Bang Juma sebelumnya, mohon maaf ya. Karena Bang Juma ini selalu mewartakan tentang berita kabar kebenaran dalam firman Tuhan ya. Tetapi ada kelemahan dan kekurangan di dalam situ. Saya perhatikan Bang Juma tidak menunjukkan dirinya sebagai pria sejati. Tidak menunjukkan dirinya sebagai pria sejati, bahwasanya saya ini pembawa berita baik atau menginjil. Tetapi saya perhatikan Bang Juma ada kekurangannya di situ. Kalau namanya seorang hamba Tuhan atau penginjil atau membawa berita baik harus menunjukkan dirinya sebagai pria sejati. Tetapi ku tengok Bang Juma selalu tutup muka, masker, pakai masker. Jadi nggak nampak dia bahwasannya itu penginjil atau membawa berita baik. Karena tutup masker selalu mukanya terus. Jadi tidak menampakkan pria sejatinya. Di situ kelemahan Bang Juma. Maka saya bilang saya tidak menanggapi di sana karena Bang Juma tidak menunjukkan dirinya sebagai penginjil atau pembawa berita tentang firman Tuhan. Karena tidak menunjukkan dirinya sebagai pria sejati, bahwasanya seperti ini saya, diri saya seperti ini, begini, saya manusia seperti ini, saya pendeta atau saya sebagai pembawa berita kabar atau berita firman Tuhan. Nah, begitu. Nah, jadi di situ saya tidak bisa membawa ke sana dulu Bang Juma karena kelemahannya di situ. Ya. Jadi maksudnya harus menampakkan wajah gitu. Iyalah, itu harus pria sejati menampakkan wajah seperti tujuannya untuk apa? Hah? Tujuannya untuk apa? Menunjukkan dirinya itu sebagai pria sejati, bahwa membawa berita baik, bahwasanya ini saya. Begitu. Seperti ini saya. Gimana dong? Begitu. Jadi kalau tidak menampakkan wajah itu bukan pria baik. Itu bukan pria bang, itu sama aja kita bohong. Lah, abang menunjukkan wajah dong dulu dong. Hah? Lihat wajahnya dulu dong. Ya kalau di sini ya kita tidak bisa di sini. Mati meja. Jadi di mana? Di toilet. Kalau Bang Juma di mana-mana selama ini dia pakai masker terus, tidak pernah menunjukkan dirinya bahwasanya pria sejati. Tuh, Paulus juga nggak pernah limpak wajahnya. Dia berarti bukan pria sejati dong. Itu aja terus sampai besok. Begitu terus. Ya iya makanya Paulus tidak menampakkan wajah juga. Dia bukan pria sejati. Yesus pun begitu. Enggak, mana pernah pakai masker Yesus? Iya karena pada saat itu belum ada masker. Nah mana sekarang mukanya Yesus mana? Ya biarpun ada maskernya, masa itu tidak pernah tutup mukanya. Buktinya sekarang pendeta-pendeta pembawa firman itu tidak pernah tutup mukanya pakai masker. Mana ada? Ya itu. Begini aja. Cuma Bang Juma yang bikin membawa berita baik, membawa firman Tuhan yang tutup masker mukanya, jadi nggak nampak bahwa jelasnya yang dibawakan itu. Jangan kita mau tahu kelemahan orang lain, tapi diri kita tidak tahu, kan begitu kelemahannya apa. Kalau itu dijadikan sebagai dasar pijakan, Bang. Kenapa Yesus tidak menampakkan wajah untuk orang Indonesia? Kalau dinampakkan dia wajahnya sebagai untuk ke orang Indonesia, itu sudah sangat lain lah.
Bukan hanya Loh. orang Indonesia saja. Harusnya dia tampilkan sekarang di Indonesia. Enggak, sekarang ini kalau kita perhatikan seperti Abang Juma bilang hanya di Indonesia, itu tidak ada dipilihnya hanya untuk di Indonesia dia menempatkan diri, tapi seluruh dunia. Tidak, maksudnya ya sudahlah. Kalau dia di Indonesia tampilkan wajah, baru kita bisa seperti yang Anda inginkan. Yesus itu kan tidak adil. Dia hanya tampil di Yerusalem sana. Siapa bilang dia hanya tampil di sana? Ya buktinya dia nggak tampil di Indonesia. Kapan dia datang ke Indonesia? Nggak adil itu namanya. Ya masa itu Indonesia belum terlahir. Iya sekarang di Indonesia kenapa nggak datang? Ya sekarang dia kan sudah naik ke surga. Ya datang lagi lah. Nggak bisa kuasa dia datang rupanya. Ya mungkin itulah kedua kalinya datang dia nanti. Maka kita harus berbuat yang baik. Bagaimana supaya itu dia turun lagi ke bumi. Kan Lah, begitu. bagaimana Kalau kita begitu? lagi banyak, kalau kita masih banyak dosa-dosa umat manusianya, ya mungkin barangkali ya agak lama dia datang. Tapi kalau Ya kita enggak, maksudnya gini, supaya adil, dia juga harus datang ke Indonesia. dia tidak memilih hanya di Indonesia dia datang, tetapi seluruh dunia pasti. Ya terus kenapa dia nggak pernah datang ke Indonesia, Bang? Dia tidak dikhususkan di Indonesia. Loh, harusnya dia datang dong. Berarti secara nyata dia belum tahu bahwasannya dia sudah datang di Indonesia gitu. Iya, kenapa dia nggak datang supaya adil kan? Jangan cuma di mana? Jangan cuma datang di sana, di mana lagi? Di mana? Di Surabaya. Dia harus datang ke Gitu. Indonesia. Betul? Berarti Bang Juma ini nggak tahu bahwasannya bersama-sama Tuhan Yesus pada saat ini gitu. Maksudnya? Nggak tahu Bang Juma bahwasannya pada saat ini bersama-sama Tuhan Yesus gitu. Iya. Selayaknya dia datang ke Israel, dia harus menampakkan diri juga dong. Iya, maksudku sekarang ini Bang Juma nggak tahu bahwanya Yesus itu bersama Bang Juma pada saat ini. Enggak, mana ada Yesus bersama dengan saya saat ini. Boro-boro dia sama saya. Yang kenapa Bang bisa masih bernapas pada saat ini? Karena Tuhannya Yesus yang menghidupkan saya. Oh, bukan Yesus. Wah, ada aja. Berarti Abang membedakan Yesus dengan Allah gitu. Lah Yesus itu manusia, Cak Ayu. Lu. Berarti Abang ini, Bang Juma ini tidak mengetahui bahwasannya Allah dengan Yesus itu satu gitu ya. Satu apa? Ya satu rasa, satu kebenaran, satu kebaikan. Alah, banyak cerita. Sekarang yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan gitu. Iya. Tapi belum sampai dulu kita ke sana dulu tadi kan saya bilang. Belum sampai kita ke sana dulu ceritanya. Ya itu dulu. Masa langsung sama-sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ini yang keluar dari rahim Maria ini manusia atau Tuhan? Itu dulu. Itu gini Bang Juma, kalau itu Yesus lahir dari Maria itu ya secara manusianya memang mulai yang dari Yesus ya. Yang saya tanya yang keluar dari rahim Maria itu Yesus manusia atau bukan? Dua-duanya manusia dengan Allah Maha Besar. Iya, kenapa ketawa? Jadi bayi ini Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu turun dia ke dunia menyerupai manusia untuk menjadi bayi. Nah, ya Jadi pencipta langit dan bumi menjadi bayi manusia. ya jadi
Enggak, saya tanya. Jadi bayi manusia? Ya, iya. Alamak. Jadi pencipta langit dan bumi ini dilahirkan oleh ciptaan. Dari mana yang dilahirkan dari ciptaan? Lah, Maria ciptaan atau bukan? Kayaknya ini enggak dipahami loh. Harus dipahami loh. Ini Maria kenapa? ini ciptaan atau bukan? Ciptaan Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda keluar dari ciptaan, betul? Ciptaan Tuhan. Maria adalah ciptaan Tuhan, sedangkan Yesus Tuhan Anda keluar dari ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan Anda keluar dari ciptaan Tuhan, betul? Kok cuma Tuhan saya? Itu bukan Tuhanmu juga. Jadi abang maunya apa? Jadi itu bukan Tuhanmu juga. Iya bukanlah, ada-ada aja nih Cak Kangkung. Mana bisa? Jadi kalau itu bukan Tuhan Bang Juma, kenapa sekarang bisa berkata-kata? Kenapa masih bernafas? Lucu nih Bang Andi. Di mana dipungut ini orang? Manusia langka. Bang Rudi jangan cepat mati ya Bang. Lama-lamain. Gini saudara, Maria itu kan ciptaan. Cuma Tuhan yang tahu aku mati. Nggak ada Iya, manusia jangan yang buru-buru lah. Kita butuh hiburan. Maria itu kan ciptaan Tuhan. Yang keluar dari ciptaan Tuhan itu Tuhan atau ciptaan? Kok itulah Bang Juma tidak memahaminya itu. Buset. Kok jadi saya tidak memahami? Buset. Itu lari-lari. Logikanya itu Allah itu diciptakan Maria. Bukan Maria yang kubahas ini. Maria itu ciptaan atau bukan? Ya memang ciptaan lah. Nah, yang keluar dari ciptaan itu ciptaan atau bukan? Keluar dari Ciptaan. ciptaan. Ya. Ya. Jadi Ya apa Cak Kangkung? Woi. Yang keluar dari ciptaan itu ciptaan atau pencipta? penciptaan. Ya. Kenapa ketawa? Memang benar. Kenapa dia keluar melalui rahim Maria? Karena menunjukkan dia Ciptaan. sebagai ciptaan. Supaya kita manusianya melihat dia. Berarti Tuhan Anda adalah ciptaan. Nah, Betul? betul. Iya, baguslah, udahlah, selesai lah kalau gitu. Jadi Berarti saya bertanya, saya tuh tanya dulu Bang Juma. tunggu, ulang dulu. Berarti Dengar Anda dulu. selama ini menyembah ciptaan, betul? Dengar dulu. Pernah Bang melihat Allah itu? Enggak pernah. Nah, dari mana tahu Abang Allah itu ada atau enggak? Dari ciptaannya. Iya, siapa yang dia sebelumnya? Siapa yang tahu itu Allah itu di mana atau bagaimana rupanya? Enggak ada yang tahu. Ya, justru itu makanya melalui ciptaannya untuk dia lahir ke dunia. Buset. Melalui Maria ini. Kalau tidak melalui Maria ini, Berat pagarnya ini, berat pagarnya. maka tidak tahu itu bahwasannya begitu. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak menciptakan dirinya jadi bayi, Tuhan itu tidak ada. Tetap ada, cuma kan nggak tahu gimana. Memangnya kalau kita sudah tahu wujudnya Tuhan, kita mau ngapain? Nah, itulah yang nggak tahu Bang Juma ini. Nah, kita mau ngapain kalau kita sudah tahu, oh Tuhan Anda itu matanya 2, giginya 3, ada lusung pipinya. Itu untuk apa? Kutanya dulu Bang Juma dulu, guru bagaimana namanya seorang guru? Kalau nggak ada dia hanya berikan pelajaran tanpa ada guru, dari mana kita tahu guru itu pelajaran kita? Coba. Kalau hanya ditulis di papan tulis, tidak pernah kita melihat dia gurunya itu siapa atau namanya siapa, bagaimana bentuknya. Cuman ada tulisan di papan tulis itu. Kalau kita tidak tahu gurunya itu, bagaimana? Oh begitu. Jadi kita bisa mengetahui Tuhan itu
ketika kita melihatnya. Ya, justru karena kita melihat ditujukan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai Allah membuat berita baik, maka itu baru kita lakukan. Iya, maksudnya gini. Tuhan itu kan yang menciptakan. Iya. Nah, berarti yang diciptakan ini Tuhan atau bukan? Yang diciptakan Tuhan atau bukan? Yang mana diciptakannya ini? Semua yang diciptakan Tuhan, apakah Tuhan atau bukan? Ya bukan loh. Nah, berarti Yesus ini bukan Tuhan. Ini yang kekurangannya Bang Juma. Loh, Apakah itu semua manusia ini membawa berita baik atau tidak? tadi Anda mengatakan semua yang diciptakan Tuhan bukan Tuhan. Lah, Yesus tadi Anda akui sebagai ciptaan. Berarti dia bukan Tuhan kan? Iya. Yang kumaksud sama Bang Juma, apakah yang manusia yang lainnya bisa menunjukkan dirinya seperti Tuhan Yesus membawa berita baik atau tidak? Kan begitu? Tidak, karena manusia lainnya itu bukan nabi. Maka itu abang kujelaskan sama abang itu Tuhan Yesus itu karena membawa berita baik, maka itu dibilang dia Tuhan karena segala sesuatu yang sudah diciptakan dan yang sudah dilakukan adalah kebenaran di dalam firman, maka kita percaya bahwa dia adalah Allah atau Tuhan. Kan begitu? Meskipun dia ciptaan. Meskipun dia ciptaan. Tadi Tuhan itu diciptakan atau tidak diciptakan? Apa salah di situ? Tuhan itu diciptakan atau tidak diciptakan? Kan sudah saya bilang, itu Tuhan Yesus itu Allah turun dia ke dunia menyerupai manusia untuk membawa berita baik. Tidak ada satupun yang bisa melakukan hal demikian seperti Tuhan Yesus. Oh, jadi Tuhan Anda inkarnasi jadi manusia. Ya jadi? Begitu maksudnya? Enggak, supaya saya paham. Iya. Untuk apa dia inkarnasi? Untuk apa dia inkarnasi jadi manusia? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Apa Itu menunjukkan dirinya bahwa dia itu adalah Allah Maha Besar. Iya, untuk apa dia menjadi manusia? Untuk apa menjadi dia manusia? Kalau dia turun ke dunia secara langsung keilahiannya, maka kita nggak ada lagi di dunia ini, akan terbakar. Oh, jadi Tuhan mengkerdilkan dirinya gitu. Turun dia ke dunia menyerupai manusia untuk menunjukkan bahwa dirinya seperti inilah Allah, seperti inilah Tuhan, seperti inilah Roh, seperti inilah yang Tuhan dibuat ini berita baik. Jadi menurut saudara Tuhan itu seperti Yesus. Jadi seperti apa lagi? Nah, Yesus ini bisa nggak tahu kalau ada orang di belakangnya tanpa menengok? Tahu. Tahu. Nah, dari mana dia tahu? ya namanya Allah. Loh, buktinya dia nggak tahu kapan hari kiamat. Siapa bilang nggak tahu di hari kiamat? Orang dia ciptakan. Nah, dia sendiri mengaku kok. Apa katanya? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat, kecuali Bapa saja yang di surga. Bapak itu siapa? Dia juga mengatakan, aku tidak tahu, cuman Bapa. Bapak itu adalah dia juga. Ya, terus kenapa dia mengatakan, aku tidak tahu, cuman Bapa yang tahu? Nah, di situ Abang Juma yang kurang memahaminya. Bapak itu adalah satu dengan Allah. Allah itu Terus kenapa Yesus tidak tahu? Bukan dia tidak tahu, tetapi ketika Bang Juma mengatakan, mengetahui dan melakukan hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan dalam arti atas nama Bang Juma sendiri, melainkan atas nama Bapa. Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Iya, yang tahu siapa? Cuman Bapa saja yang tahu. Iya, jadi kalau dia menunjukkan dirinya, apakah itu masuk akal enggak? Saya yang tahu. Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat.
Iya. Kenapa Contoh, dia tidak tahu? itulah dia merendahkan dirinya di Iya. hadapan manusia. Dia tidak mau menganggap dirinya itu adalah tahu. Dia itu adalah menunjukkan dirinya bahwasannya adalah Bapa yang maha adil, yang maha kuasa. Dia tidak menonjolkan dirinya itu bahwasannya dia yang lebih berkuasa. Ini Anda ini Tuhan juga. Saudara Rudi ini jangan-jangan jelmaan Tuhan juga ini. Maksudnya bagaimana? Karena Anda lebih tahu dari Yesus. Nah, ini Bang cuma yang nggak memahaminya. Kita yang memahami apa perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 36, Iya. dia tidak tahu kapan hari kiamat. Tapi saudara Rudi mengatakan Yesus tahu. Yang mana yang benar, Yesus atau Anda? Itu kan Bang Juma yang menilai itu bahwa dia nggak tahu. Kan pengakuan dia sendiri, Cak Ayu. Itu kita harus memahami dengan perkataan tersebut, bukan kita mengambil Justru karena kita memahami dengan perkataan tersebut, makanya kita tidak memahami dia tahu kiamat. Kalau Karena dia mengatakan aku tidak tahu kapan kiamat. Kalau itu Bang cuma sudah mengerti itu bahwasannya Tuhan Yesus tahu Dari mana? hari kiamat karena dia pencipta. Tapi Yesus mengatakan aku tidak tahu. Bagi orang yang tidak percaya kepadanya itu bahwa dia tidak mengerti apa kata Yesus itu, dia tidak tahu. Padahal kalau Justru saya percaya kepadanya, mengatakannya sebabnya dia itu pergi kemana dia akan datang, mengapa dia begitu, dan dia mengatakan ini yang sebenarnya. Makanya kita mengatakan itu semuanya, dan kamu juga tidak tahu apa yang kamu katakan, begitu juga dengan aku, makanya saya tahu. Gimana dong? Kalau itu saya tahu Bang Juma, kenapa dia mengatakan itu dia tahu karena dia Allah Maha Besar. Loh, dia yang mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu dan aku tidak mengetahui dan kamu pun tidak mengetahui. Begitu sendalnya harganya 3.010, makanya dia mengatakan aku tidak tahu kapan hari kiamat. Dan tidak mau dia mengasih tahu sama Bang Juma bahwa hari besok akan ada kematian. Tanggal ini tidak, tetapi menunjukkan dirinya bahwasannya Bapak tidak mau dikasih tahu, tidak ada tahu rahasia kematian atau hari kiamat. Dan bukan begitu Bang, abang ini menuduh sesuatu kepada Yesus. Makanya saya katakan Anda itu lebih tahu daripada Yesus, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengerti berapa harga telur di pasar di tahun 2024. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Dia mengaku sendiri. Itu kan harga telur di pasar, itu jangan kita bawakan dengan harga atau tentang keilahiannya. Beda. Ya tapi kan Yesus tidak tahu berapa harga telur di pasar Bang. Iya betul, itu secara logika manusianya kita bawa itu memang kita ketahui seperti itu. Tapi kalau secara logika Tuhan tidak mau menunjukkan itu sama kita, bahwasanya tahu dia hari kiamat. Lah dia sendiri yang mengatakan itu kok. Pas dia keluar dari sinagoge dia cari sendalnya sebelah, ada yang temukan sendalnya. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Yang dimaksudnya itu kita mengartikan perkataan itu dia tidak tahu itu, bahwa begitu juga kita mengetahui tentang firman Tuhan ini juga kita tidak tahu. Kalau dikasih tahu sama kita tentu kita ikuti, bahwasanya kita sebagai hamba ini juga kita tahu hari kiamat. Loh, jadi Yesus sendiri mengakui kok sendalnya hilang di sinagoge dan tidak pernah akan dia ajarkan karena memang dia tidak tahu. Itu kapasitas dia hanya sebagai manusia. Dia tidak tahu kapan hari hari pembaptisan dan kapan pula hari kiamat. Iya. Dan sampai kapan pun enggak itu bisa dikasih tahunya Bang, nggak bisa. Jadi begini Saudara Ruth, pada saat Yesus menerima telepon, dia sudah mengatakan di dalam Matius 24 nomor 36, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Terus abang ini terima pengataan itu dari mana? Dari mana Bang?
Cuman Bang Juma yang nggak tahu. Kalau saya sebagai Kristen ya saya tahu artinya itu dan maksudnya itu kenapa seperti itu. Lah, gimana ceritanya nih teman-teman? Yesus pada saat itu dia ke sinagoge, kemudian dia beli televisi 21 inch. Lalu dia siarkan ke masyarakat yang ada di Galilea pada saat itu bahwa dia tidak tahu kapan hari kiamat. Terus ini Abang Rudi mengatakan Yesus itu tahu kapan hari kiamat. Ya mana yang benar ini, Bang? Iya, kan sudah saya sampaikan itu. Yesus Masolah. mengasih Masa anaknya tahu ya. kiamat. Tapi masa abang tidak percaya? Dia beli televisi 21 inch, dibelikan kepada Maria. Maria Magdalena kemudian mengambil minyak, diminyaki kakinya kan. Lalu dia dibaptis. Dia pertobatan. Nah, Dari situ aja Bang cuma bikin terus. Dari logika manusia itu bisa aja sih semua dikata-katakan seperti itu. Tetapi kalau logika Tuhan itu tidak pernah kita ketahui. Itu Bang Cuma. bukan begitu masalahnya, Bang. Pada saat dia menerima telepon dari Gubernur Pilatus bahwa dia ingin diserahkan kemudian untuk disalib, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak tahu hari kiamat. Makanya televisinya dikembalikan ke Pak Lurah. Masa Bang Rudi nggak tahu? Bang Juba ini lucu-lucunya sangat luar biasa ya. Loh, orang lagi serius kok dibilang lucu, gimana sih? Iya. Udah saya bilang, itu secara logika keilahian Tuhan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Keilahian itu tidak ada yang tahu. Rahasianya itu tidak mungkin dikasih tahu sama kita. Jadi bagaimana dengan televisinya orang yang belum dikembalikan? Ya biarkan saja. Tapi dia tidak tahu hari kiamat. Itu kan secara kita manusianya bahwasanya Tuhan Yesus itu tidak tahu dia hari kiamat. Sebenarnya dia itu adalah keilahian Tuhan tidak mau menunjukkan bahwasanya tahu di hari kiamat. Itu rahasianya loh. Aduh, gimana ini Bang Rudi ini? Iya. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat, ya kan? Pada saat itu di Yerusalem, di sinagoge lah, dia kemudian bersama dengan murid-muridnya. Dia memang nonton beberapa film di Indosiar. Ada apa dengan cinta, tersanjung satu, tersanjung dua, Aling Dharma. Tapi Yesus tetap tidak tahu kapan hari kiamat. Lalu saya harus percaya siapa, Bang Rudi? Ya percaya Tuhan. Alamak. Masa semua rahasia keilahian Allah itu kita dikasih tahu sama kita? Bukan begitu. Yesus sudah nonton lewat Indosiar. Ada apa dengan cinta? Lalu kemudian mati setelah kehidupan di dunia. Dia sudah nonton itu. Tersanjung satu, tersanjung dua, Aling Dharma, Wiro Sableng. Tapi kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang kiamat bahwa dia itu tahu? Cuman Bapak katanya yang tahu. Ini siapa yang salah? Tidak ada salah di situ. Rahasianya itu tidak dikasih tahunya. Rahasia keilahiannya tidak ada yang tahu kecuali Bapak itu sendiri. Aduh. Bapak itu sendiri siapa? Ya Tuhan Yesus. Boleh nggak saya minta nomor HP-nya Yesus, Bang? Biar saya hubungi langsung. Saya mau tanya. Tidak ada yang tahu pun nomor HP Tuhan Yesus. Tetapi hanya melalui doa pasti angkat dijawabnya sendiri. Tapi kenapa ada pendeta tahu? Katanya dia sering teleponan sama Yesus. Ya, jangan dulu bilang saya pendeta. Saya bukan pendeta. Belum lulus pendeta? Belum? Masih sekolah? Iya, saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Tapi rencana ke depan mau jadi pendeta? Ya, puji Tuhan. Oh, sudah berapa tahun sekolah? 20 tahun? 30 tahun? Ya, sekolah nggak ada sekolahnya. Cuman masih
jemaat biasa aja. Tapi mau jadi pendeta. Ya, mau jadi pendeta ya belum masuk sekolah pendetanya lah. Oh begitu. Iya. Tapi Yesus itu kalau dilihat di sejarah, dia itu sekolah sampai SMP loh. Percaya nggak abang? Siapa yang tahu dia sampai SMP? Itu ya, dikatakan dia sekolah sampai usia 12 tahun. Enggak, pernah tertulis di Alkitab itu bahwasannya harus yang sebagai pendeta dia harus sekolah dulu atau bagaimana? Yesusnya yang sekolah sampai SMP. Nggak ada pernah kulihat di situ ada SMP. Justru gara-gara nonton TV, maka Yesus mengatakan kepada ibunya, "Ibu, aku juga ingin sekolah seperti yang di dalam televisi itu, orang sekolah di bait suci." Maka Yesus didaftarkan sekolah di sinagoge. Kenapa nggak ada di Alkitab situ bahwa Tuhan Yesus tamat SMP? Memang tidak disebut tamat SMP, tapi usia masa belajarnya itu kalau ditakar sama sekarang itu seumuran dengan anak SMP. Percaya enggak kalau Yesus itu pernah belajar? Kalau belajar pernah, tapi kalau Nah, itu kan SMP itu nggak belajar pernah. itu kan disifati anak sekolah, betul? Belajar ini kan apa ada banyak berbeda-beda. Belajar ini belajar apa kan gitu. Kalau namanya Namanya sekolah, belajar itu berarti proses dari tidak tahu menjadi tahu. nah itu belajar kan. Nah, berarti Kalau Yesus SMP sebagai kan Tuhan, berbeda. berarti Yesus sebagai Tuhan pernah sekolah. Abang nangis, memang terharu sih ceritanya itu. Tapi janganlah nangis sekali, Bang. Ada tisu. Iya, iya. Bang Juma ini ada Jangan nangis lucu-lucu loh, Bang. dan saya dengar begitu loh. Iya kan Yesus sekolah. Betul enggak kalau Yesus itu belajar? Iya, dia belajar Alkitab, bukan dalam Ya, arti berarti kalau dia belajar Alkitab menandakan bahwa Yesus itu sekolah. itu secara manusia kita bilang dia belajar Alkitab atau dia sekolah, padahalnya sebelum lahir kita dia sudah tahu tentang kebenaran firman Bahkan Tuhan. menurut Esra Soro, Yesus itu kuliah loh sampai STT. Itu kan jangan kita ceritakan orang lain, kita aja yang tahu. Wah, itu kan kata mereka, belum tentu benar kata mereka itu. Ya tapi kan intinya Yesus itu belajar. Jadi materi-materi yang ditonton di televisi, Indosiar, TV One, itu yang dijadikan sebagai materi untuk belajar di bait suci. Anda akui tidak itu? Saya tidak akui bahwasanya Tuhan Yesus belajar, tapi saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah pengajar. Tadi teman-teman tadi dengar kok kalau Anda mengakui bahwa Yesus belajar. Iya, saya bilang sama Bang Cuma itu, Tuhan Yesus itu tidak pernah sekolah, kan begitu. Tetapi dia itu adalah pengajar. Dari umur 8 tahun dia sudah mengajar. Ya tapi kan dia juga belajar. Belajar sama siapa? Dia belajar di dalam bait suci. Yesus itu belajar. Nah, dia tidak belajar lagi, dia mengajar. Ya, pernah mengajar dan pernah belajar. Ya, kalau dia belajar itu tidak saya akui karena dia adalah guru paling besar, Allah Maha Besar. Maka Buktinya dia Yesus tidak lagi belajar loh. mengajar. Yesus itu Maka dia belajar tidak- loh. Enggak. Dia sudah sebelum dia turun ke dunia sudah dia membawa berita baik, maka dia langsung mengajar setelah 8 tahun. Alamak. Justru Yesus itu diceritakan kemudian setelah dicari sama ibunya. Iya kan? Ternyata dia didapati di dalam bait suci. Iya.
Nah, Anda akui enggak kalau dia belajar? Ya, saya tidak akui dia itu belajar, bahwa saya akui adalah dia mengajar. Berarti dia dosen. Ya gitulah, dosen, guru. Yesus ini dosen. Iya, guru dengan Mata dosen. kuliah apa? Hah? Mata kuliah apa? Mata kuliah tentang firman Tuhan. Mata kuliah firman Tuhan. Ya. Berapa SKS? Hah? Berapa SKS? Lucu juga sih Rudi. Apa salah itu saya bilang? Kan kuliahnya kuliah apa? Ya kuliah firman Tuhan. Membawa berita baik. Ya kan begitu. Mungkin kalau dia tidak menunjukkan dirinya sebagai Allah, mungkin kita tidak tahu kan. Justru ditujukan dia bahwa dia itu adalah maha besar. Maka dia mengajar kepada kita. Di kampus mana dia mengajar? Nah, Kampus mana? lupa aku nama kampusnya. Tapi kalau Yesus belajar ilmu sihir, percaya enggak? Ya, Yesus belajar ilmu sihir, percaya enggak? itu dalam sesuatu segala hal apapun yang nggak tahu Tuhan Yesus itu sudah tahu dia semua, bukan lagi belajar dia sudah tahu semua karena orang dia pencipta kok. Gitu. Saya pikir Yesus itu pernah belajar ilmu sihir, enggak pernah ya? Ya ngapain dia belajar, orang dia yang menciptakan. Oh. Iya. Jadi dia menciptakan ibunya. Hah? Dia menciptakan Maria. Ya jadi siapa lagi yang menciptakan? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Hah? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Itu kalau secara manusianya ya lebih tua Maria. Secara orang gilanya? Secara ketuhanannya ya lebih tua. Macam mana? Itu kan secara manusianya itu lebih tua Maria. Secara halunya? Secara apanya ya dia ya maha pencipta. Hanya saja dia turun ke dunia menyerupai manusia melalui orang yang kudus. Kan begitu. Ya, tapi intinya Yesus tidak tahu hari kiamat, Bang Handi. Oh iya. Kenapa ya nggak tahu ya? Apa dia nggak belajar itu di sekolah? Kelahiran Allah. Kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Kenapa nggak tahu hari kiamat, Rod? Itu keilahiannya tidak ada yang tahu seorang manusia. Keilahiannya hilang. Tidak mungkin dikasih taunya untuk kita itu. Orang dia sendiri yang ngomong kok. Iya. Rahasia Tuhan itu kan ada. Kapan kita mati, kapan kita kaya, dan kapan hari kiamat. Itu kan di rahasianya itu, tidak dikasih tahunya itu. Ya, Rod, di umur berapa sih Yesus menjadi Tuhan? Hah? Di umur berapa? Di umur berapa? Iya, mulai jadi Tuhan ya di umur berapa? Ya setelah umur 8 tahun lah dia. Oh, 8 tahun. Jadi umur 5 tahun belum jadi Tuhan dia ya? Ya, yang dimaksud dia secara manusia umur 8 tahun dia udah bisa berbicara, udah pandai dia bicara ya. Secara manusianya disitulah dia baru bahwasannya dia itu membawa firman. Tapi kalau secara umurnya ya keilahian Allah itu ya bisa aja dia menunjukkan pas dia lahir dia bicara, tetapi dia tidak mau seperti itu. Kan begitu. Jadi kelihatan ketuhanannya umur 8 tahun ya? Ya begitulah, seperti manusia lahir biasa, bagaimana umur manusia yang biasa lahirnya sampai umur berapa dia baru bisa bicara,
Sampai umur berapa dia baru bisa dia menerima yang baik itu, ya mengikuti secara kemanusiaan dia, kan begitu. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Hah? Berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan, kan nggak dipahami. Dia Tuhan, cuman dia Allah Sakit itu gigi. menyerupai dia seperti manusia untuk seperti itu. Kalau dia menunjukkan sejak lahir dia langsung bicara, itu adalah sudah macam mana dia bilang? Pusing bawahnya kesombongan. Itu enggak boleh. Itu kesombongan, ya. Kan Pernah dia nggak? secara dia Pernah nggak Yesus punya utang di warung? ya kalau itu nggak tahu lah saya. Mau ditanya sama saya. Kalau Iya, yang dulu. lain tahu. Iya, kira-kira gitu Dengan enggak. utangnya Yesus dia nggak tahu. Jangan itu kita bahas mau ada utangnya di warung atau tidak, itu nggak cerita lah itu ah. Terus waktu kecil siapa yang ngasih jajan? Hah? Waktu kecil siapa yang ngasih jajan? Ya siapa lagi kalau bukan mamanya yang apalah. Kalau kita itu tahu saat di situ kita bahas tentang dia kecil itu. Kalau itu kita bahas itu ya enggak apalah. Gimana kita bilang namanya ibu dengan anak ya gimana lah dia seorang dalam keluarga kita ya seperti itulah. Tapi kan dia Tuhan, kenapa dia minta-minta? Iya, secara kemanusiaannya dia abang, dia bawa semenjak dia dilahirkan oleh Maria. Tetapi secara keilahian dia tidak menunjukkan masa dia masih kecil. Tapi setelah dia besar, barulah dia menunjukkan bahwasannya dia membawa berita baik. Kan begitu. Kalau dia menunjukkan masih dia kecil, dia itu adalah sudah menjadi bukan lagi manusia. Kan begitu. Waktu dia dewasa, kerjanya apa sih waktu dia dewasa, waktu di bumi? Kerjanya apa? Ya mewartakan tentang firman Tuhan. Dapat duit nggak tuh? Hah? Dapat duit, digaji? Ya kok dapat duit lagi? Orang dia yang punya duit, dia yang punya segalanya. Oh, dia yang punya duit. Ya dia yang punya segalanya, ngapain lagi apa? Orang kaya dong dia. Ya bukan lagi orang kaya. Dia pemilik langit dan bumi. Jadi apa lagi? Tapi kenapa nggak tahu hari kiamat kalau dia yang miliki? Ah, itulah tadi tidak dikasih tahunya hari kiamat itu rahasia keilahian dan tidak mau dikasih tahu. Mau dia rahasiakan. Kapan abang kaya, kapan abang jatuh miskin, kapan abang mati, kapan abang hidup kembali, tidak mau dikasih tahunya itu. Dan kapan hari kiamat, itu rahasia keilahian Allah. Ya. Kalau kombantrin itu obat apa, Rud? Apa? Kombantrin. Nggak tahu. 40. Obat flu itu bang. Obat flu itu, Rud, kombantrin. Iya. Ya nggak tahu lah, obat apa itu. Kalau panas itu diminum ya? Iyalah. Kan Apa? itu vitamin C. Kalau panas. Oh. Vitamin C itu. Ya kalau sakit ya diminum obat lah. Kalau nggak sakit ngapain obat? Ada sensei di bawah mau naik. Malah saya. Tutup ini ya Bang Andi. Iya, tutup dulu. Sudah dulu ya, Rudi ya. Besok malam kau naik lagi lah. Pokoknya tiada. Kalau kau ada apa namanya, suasana jadi meriah gitu ya. Oke, siap. Coba cuma nih yang nutup. Saudara siapa tahu mau bicara sama Rudi silakan. Iya.